Assalamualaikum Pak Rafael. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik Pak Rafael. Pak Rafael bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga ini, Bu. Sudah lama nggak berjumpa ini, Bu. Ada apa, Bu? Iya, Apakah ada yang bisa ini dibantu? Pak, ada. Saya lagi galau ini Pak Rafael. Galaunya kenapa ini, Bu? Siang-siang udah galau. Ini loh Pak, saya kan sudah mengajar, berarti semester ini hampir 3 bulan ya Pak saya mengajar. Namun saya merasa ketika saya mengajar itu anak itu kurang aktif dalam proses pembelajaran itu loh Pak. Oh, Bu Devi merasakan kurang aktifnya siswa di dalam kelas nih, Bu. Kalau Iya, boleh betul, tahu Pak. itu kelas berapa, Bu? Kebetulan pada tahun ajaran ini saya mengajar di kelas 5 Pak. Oh, kelas 5. Baik, Bu. Nah, dalam kesempatan ini sebelum nanti kita bercakap lebih panjang, mungkin alangkah baiknya kita tentukan dulu nih, Bu, tujuan dari pembahasan kita apa gitu nih. Kira-kira apa, Iya. Bu? Jadi tujuannya itu ketika selesai ngobrol nanti saya menjadi punya solusi Pak atas permasalahan saya yang sedang saya hadapi ini, yaitu kekurang aktifan siswa dalam proses pembelajaran. Nih, Bu, berarti tujuan yang telah disampaikan Bu Devi adalah Bu Devi nanti harapannya akan mempunyai solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi nih, Bu. Ya betul Baik. Pak. Nah, kemudian Bu, yang dimaksud kekurangan aktifnya siswa itu seperti apa, Bu? Maksudnya gimana itu, Bu? Bisa dijelaskan terlebih dahulu, Bu? Maksudnya begini Pak, jadi ketika saya sedang melakukan proses pembelajaran, itu saya kan biasanya melakukan tanya jawab ya Pak, tentang materi yang sudah saya sampaikan. Ketika saya sedang melakukan proses tanya jawab itu, anak-anak itu cenderung diam Pak. Jadi paling kurang lebih hanya 5 anak lah yang mau menjawab dengan benar. Yang lainnya itu cuma diam Pak. Ya, baik Bu. Berarti di dalam kelas Bu Devi mengajar itu ketika ada tanya jawab kebanyakan anak-anak diam gitu Bu. Iya. Berarti itu masuk dalam kategori kurangnya keaktifan siswa menurut Bu Devi seperti itu nggih. Iya, betul Pak. Baik. Kemudian menurut Bu Devi dalam pengamatan Bu Devi itu kira-kira penyebabnya apa itu, Bu? Kok anak-anak bisa diam seperti itu? Kemungkinan ini ya Pak, karena anak belum memahami materi yang saya sampaikan. Jadi saya sudah menyampaikan materi, tapi anak itu belum paham gitu. Ya baik. Berarti karena anak-anak dimungkinkan belum paham, sehingga anak-anak banyak yang diam seperti itu, Ibu. Iya, betul sekali, Pak. Kemudian, Bu, apakah ketidakaktifan siswa itu pada semua pembelajaran atau hanya salah satu saja, Bu? Setelah saya amati, keaktifan itu sepertinya sih di semua mata pelajaran yang saya ajarkan, Pak. Mereka itu cenderung diam seperti itu, pasif dalam proses pembelajaran. Wah, berarti ini apa, Bu? Jadi cukup melelahkan mungkin bagi Bu Devi, Bu, karena sudah melaksanakan pembelajaran tanya jawab bahkan seperti itu, namun ada bahkan sebagian besar anak itu masih diam gitu nih. Nah, kemudian Bu, menurut Bu Devi sendiri itu ciri-ciri dari anak tidak atau belum memahami dari pembelajaran Bu Devi sampaikan itu apa saja, Bu?
Menurut saya ciri-cirinya itu yang pertama, ketika saya memberikan soal, asesmen, itu anak-anak belum bisa menjawab dengan benar, nilainya rendah begitu. Kemudian dalam membuat hasil karya itu kurang bagus, kurang kreatif seperti itu. Kemudian dalam proses pembelajaran itu anaknya itu kurang responsif seperti itu. Jadi saya terlihat lebih mendominasi pembelajaran seperti itu. Baik Bu, dari yang telah Bu Devi sampaikan, yaitu ada 3 sepahaman saya ini tadi. Yang pertama, mengerjakan soal nilainya masih rendah. Kemudian yang kedua, hasil karyanya juga masih kurang, dan proses pembelajarannya juga kurang responsif seperti itu Ibu. Iya, betul Pak. Kemudian Bu, kira-kira mengapa itu bisa terjadi Bu? Apakah Bu Devi bisa menjelaskan Bu? Kebetulan kan saat ini kelas yang saya ajar itu kan saya itu dulu pernah mengajar waktu di kelas 2 Pak. Jadi waktu itu kemungkinan yang mengakibatkan penangkapan anak dalam materi itu kurang cepat seperti itu ya. Itu dikarenakan karena waktu kelas 1 itu kan ada pandemi Pak, ada pandemi corona yang mengakibatkan pertemuan tatap muka itu dalam 1 tahun itu tidak pernah terjadi seperti itu. Lanjut di kelas 2 dan kebetulan di kelas 2 itu saya mengajar anak-anak ini. Hanya saja karena ada pandemi itu di semester awal itu kan kita tatap muka paling 1 minggu itu 1 kali Pak. Di semester 2 kita tatap muka itu paling 1 minggu 3 kali. Jadi mungkin itu yang mengakibatkan anak-anak itu dalam menangkap materi sekarang itu menjadi kurang. Juga menurut saya karena dalam saya menyampaikan materi saya itu terlalu monoton Pak. Jadi saya masih ceramah seperti itu, jarang menggunakan media-media yang mungkin menarik untuk anak-anak sehingga anak-anak merasa bosan Pak, jadi tidak antusias seperti itu. Baik Bu. Nah ini ada 2 poin yang saya tangkap Bu. Yang pertama adalah karena anak yang sedang Bu Devi ajar sekarang ini adalah dulu kelas 1-nya sampai dengan kelas 2 mengalami pandemi corona gitu Ibu. Iya. Sedangkan yang kedua, menurut Bu Devi yang sampaikan tadi, metode pembelajarannya kurang bervariasi karena baru monoton di ceramah seperti itu Ibu. Iya, betul. Baik Bu. Nah sekarang Bu, setelah Bu Devi mengidentifikasikan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik ciri-cirinya kemudian penyebabnya tadi, kira-kira apa yang akan Bu Devi lakukan seperti itu Bu? Mungkin setelah saya mengetahui permasalahannya ya Pak, rencana ke depan saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti mungkin diskusi, demonstrasi, dan saya juga akan menggunakan sumber belajar yang lebih variatif Pak, seperti memanfaatkan lingkungan sekolah, memanfaatkan IT, misalnya saya menggunakan proyektor LCD, atau mungkin saya melakukan praktek-praktek yang bisa dilakukan oleh siswa sehingga diharapkan siswa itu aktif dalam pembelajaran. Mungkin saya juga bisa menggunakan ini ya Pak, seperti aplikasi Quizizz, Google, mungkin ya Pak ya. Oke. Baik Bu, berarti
setelah Bu Devi tadi tahu bahwa mungkin pembelajarannya kurang variasi, sekarang Bu Devi sudah menemukan ini cara-cara bagaimana agar anak-anak ini bisa bangkit lagi semangatnya untuk belajar di dalam kelas. Di antaranya Bu Devi akan meningkatkan cara pembelajarannya dengan diskusi, demonstrasi, kemudian bahkan mungkin diferensiasi juga, Ibu. Kemudian juga akan memanfaatkan aplikasi digital, Ibu. Seperti itu. Iya, betul. Nah, ini sangat bagus ini, Ibu. Nah, kemudian Bu, kira-kira setelah Bu Devi ini tahu ini sudah menemukan solusi, kira-kira kapan ini Bu akan dimulainya ini Bu, menerapkannya ini mulai kapan? Mungkin akan secepatnya kali ya Pak ya. Secepatnya itu kan semakin cepat semakin baik. Kalau pembuatan proses perencanaannya mungkin saya akan lakukan besok ini Pak, hari Jumat saya lakukan. Nanti saya akan berdiskusi dengan teman yang satu fase dengan saya. Kebetulan kan saya di kelas 5, nanti saya diskusinya dengan guru kelas 6 untuk membuat perencanaan pembelajarannya. Dan saya juga akan mengajak guru kelas sebelumnya, guru kelas 4 untuk mengidentifikasi bagaimana karakter dan kekurangan dan kelebihan peserta didik tersebut. Yang diharapkan perencanaan yang nanti akan saya buat itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Mungkin itu Pak yang akan saya ajak berkolaborasi. Baik Bu, berarti tadi ada guru yang akan dilibatkan Ibu, diantaranya guru yang sesama fase dan juga fase sebelumnya. Nah, kaitannya Bu, setelah Bu Devi ini tahu siapa yang akan bisa membantu Ibu, kira-kira selain dari tadi yang mungkin perencanaan itu tadi mau dilaksanakan hari Jumat besok ini Bu, kira-kira pelaksananya kapan Bu? Karena tadi kan kalau nggak salah baru perencanaan seperti itu Bu. Oh iya betul ya. Baru perencanaan. Ketika saya merencanakan besok hari Jumat, insya Allah ya Pak, nanti setelah saya membuat perencanaan pekan depan ini hari Senin berarti Pak, insya Allah akan saya terapkan perencanaan yang sudah dibuat. Untuk melihat, mengevaluasi bagaimana hasilnya, mungkin akan saya lakukan 1 bulan ke depan untuk melihat apakah perencanaan yang saya buat itu berhasil atau tidak. Ya, baik. Berarti pelaksanaan ini kan dibagi menjadi 3 tahap ya Bu. Yang pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga evaluasi. Oke. Sedangkan yang akan dilibatkan tadi disampaikan guru 1 fase dan juga guru kelas fase sebelumnya. Apakah ada lagi Bu kira-kira? Mungkin sudah cukup apa ya Pak? Oh itu aja. Oke. Dari percakapan kita ini saya sudah dapat ini loh Pak, dapat apa solusinya ternyata Pak. Oh, luar biasa ini Bu, keren. Jadi Bu Devi saat ini sedang merasakan permasalahan di dalam kelas, namun nanti setelah kita ngobrol santai seperti ini, Bu Devi pun bisa menemukan solusinya. Nah sekarang Bu, terkait dengan nanti seandainya Bu Devi sudah dapat melaksanakan dari solusi yang tadi disampaikan, kira-kira nanti tingkat dalam untuk mengetahui keberhasilan dari Bu Devi ini kira-kira apa saja Bu? Ketika perencanaan sudah dilakukan, kemudian saya sudah menerapkan pembelajarannya, mungkin bisa dikatakan berhasil itu apabila peserta didik saya itu bisa mengerjakan evaluasi yang saya berikan itu dengan nilai yang baik. Kemudian mereka bisa membuat hasil karya dengan kreatif. Kemudian yang ketiga, mungkin dalam proses pembelajaran itu siswa akan terlibat aktif seperti itu Pak. Ya, baik Bu. Berarti ada 3 ini, diantaranya nilainya anak akan lebih tinggi, kemudian produk nanti yang dihasilkan juga lebih kreatif,
dan siswa akan lebih aktif seperti itu ya Bu. Ya, betul sekali Pak. Baik Bu, ini luar biasa Bu, dari permasalahan kemudian ada solusi, kemudian Bu Dewi juga nanti sebagai penanggung jawabnya insya Allah akan segera melaksanakan dengan tingkat keberhasilannya juga sudah diketahui Bu Dewi seperti itu Bu. Nah mungkin hari ini cukup segini ya Bu, karena waktunya Iya, Pak. kayaknya sudah semakin siang, barangkali ada kegiatan yang lain seperti itu Bu. Saya mengucapkan selamat berjuang untuk belajar atau memberi pembelajaran kepada siswa yang nantinya insya Allah menjadi generasi bangsa yang luar biasa seperti itu Bu. Ya, amin. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.